Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin di Masjid Osaka, Jepang, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, kita masuki sesi kedua dari acara daurah hari ini, lanjutan tentang akhlak muslim yang sejati. Sesi pertama sudah kita jelaskan beberapa keutamaan dari akhlak. Sekarang kita masuki apa yang dimaksud dengan akhlak. Akhlak bentuk jamak dari khuluq. Mufradnya atau singularnya adalah khuluq, jamaknya adalah akhlak. Para ulama mendefinisikan akhlak dengan suratul insan al-batiniyah. Akhlak adalah bentuk batin dari manusia. Karena manusia ada dua bentuk, bentuk zahir, bentuk batin. Bentuk zahirnya disebut al-khalaq, khalaq. Al-khalqu itu bentuk batinnya, bentuk lahirnya, afwan. Kalau bentuk batinnya adalah khuluq. Kalau gambaran lahir disebut khalaq, gambaran batin disebut khuluq, jamaknya adalah akhlak. Kalau gambaran lahir ada yang bagus, kalau laki-laki tampan, badannya atletis, kalau wanita cantik, badannya seksi. Ada juga yang jelek, wajahnya jelek, badannya gemrot. Dan ada juga yang kulitnya juga jelek. Nah, demikian juga gambaran batinnya. Kalau gambaran batin yang disebut akhlak tadi adalah teraplikasikan dalam bentuk amal, maka amalnya tersebut disebut dengan sebutan suluk. Jadi akhlak adalah gambaran atau kondisi batin manusia. Kalau sudah teraplikasi dalam bentuk amalan, amalan itu disebut dengan sebutan suluk. Suluk adalah aplikasi dari akhlak. Contoh, seseorang kondisi jiwanya penyayang, melihat penderitaan orang lain dia langsung berempati, ikut merasakan kesedihan, merasakan kesulitan, ikut berempati, ikut menangis, lalu mendorong dia untuk mengungkapkan empatinya dalam bentuk apapun, ikut menangis, ikut sedih, menasihati, merogoh saku, kemudian memberi uang bantuan kepada yang sedih tadi, maka seluruh perbuatannya itu disebut suluk. Dan karakter batinnya yang penyayang tadi, yang mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, itu disebut akhlak. Jadi sebenarnya
Akhlak itu gambaran batin yang tidak bisa dilihat, indikatornya adalah suluk. Namun di Indonesia akhlak lebih populer daripada suluk. Di Indonesia atau di negara-negara lain akhlak lebih fokus kepada perbuatan orang. Padahal sebenarnya adalah gambaran batin manusia, adapun perbuatannya disebut dengan sebutan suluk. Akhlak manusia ada dua macam. Pertama yang tabi'iyah atau jabaliyah. Kedua yang muktasabah. Yang tabi'iyah atau yang jabaliyah adalah akhlak yang menyerupakan bawaan sejak lahir. Mungkin ada unsur turunan, ada unsur genetika dari kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah memiliki akhlak yang dermawan, biasanya menurun ke anaknya. Orang tuanya ramah gitu, biasanya menurun ke anaknya. Orang tuanya pelit, biasanya menurun ke anaknya. Itu yang disebut dengan akhlak yang jabaliyah atau tabi'iyah. Adanya akhlak tabi'iyah atau jabaliyah dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada seorang sahabat namanya Al-Asad bin Qis, "Inna fika la khuluqain yuhibbuhum Allahu al-hilm wal ana." Qala ya Rasulullah ahuma khuluqan takhallaqtu bihima am jabalana Allahu alaihima? Qala bal jabbalaka Allahu alaihima. Kata Rasul SAW, sesungguhnya di dalam dirimu ada dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-hilm dan al-ana. Al-hilm maknanya adalah kalem. Al-ana artinya kalau mau melakukan sesuatu itu dipertimbangkan, dipikirkan masak-masak, baik buruknya. Orang Sunda bilang dibeuweung, dipikir, dibulak-balik, dibeuweung, diutahkeun. Bahasa Arabnya al-ana. Bahasa Indonesianya dipikir dulu matang-matang sebelum berbuat. Nah, apakah kedua, kata sahabat itu, wahai Rasul, apakah kedua akhlak itu adalah akhlak hasil ikhtiar aku, atau Allah telah menciptakan aku di atas kedua akhlak itu? Nabi SAW berkata, bahkan Allah telah menciptakan engkau di atas kedua akhlak itu. Ini akhlak bawaan sejak lahir. Allah menciptakan dia di atas dua akhlak tersebut. Itulah yang disebut dengan akhlak jabaliyah atau tabi'iyah. Adapun yang kedua muktasabah adalah akhlak hasil ikhtiar, hasil usaha, hasil gemblengan. Awalnya dia berakhlak buruk, umpamanya dia itu jutek ke orang lain, mahal senyum gitu ya, sehingga banyak tidak disukai. Lalu ada orang yang menasihati, atau dia mendengar kajian di pengajian tentang buruknya orang yang kasar, yang jutek, dan keutamaan tentang keramah tamahan dan kelemah lembutan. Lalu dia tertarik, tergiur dengan keutamaan itu, teriming-iming dengan keutamaan itu, lalu dia pun memulai melatih dirinya untuk ramah, selalu pasang senyum, selalu berbicara dengan lemah lembut, selalu dibarengi dengan sikap yang santun, tata bahasa yang enak,
dia latih sehingga itu menjadi akhlak bagi dirinya. Berubahlah yang tadinya jutek, kasar, tidak sopan dan cemberut terus, dia berubah menjadi orang yang ramah, berubah menjadi orang yang sopan, yang santun, yang menyenangkan orang. Ini disebut dengan akhlak yang muktasabah. Nah, itulah dua jenis akhlak. Lalu bagaimana akhlak seorang muslim yang sebenarnya? Akhlak seorang muslim sangat komprehensif dari seluruh segi, tidak hanya dari satu segi semata-mata. Maka ajaran Islam mengatur bagaimana akhlak kita pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, akhlak kita kepada sesama manusia selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim baru disebut berakhlak mulia bila akhlaknya kepada tiga pihak ini bagus. Akhlak kepada Allah bagus, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bagus, akhlak kepada sesama manusia, baik manusia itu orang tua, anak, saudara, tetangga, kawan dekat, kawan jauh, bahkan kepada binatang, bahkan kepada lingkungan hidup, seluruhnya bagus. Barulah orang itu disebut berakhlak mulia. Kalau seseorang hanya bagus muamalahnya dengan sesama manusia saja, dia dermawan, dia perhatian, dia ramah, tapi dia tidak pernah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Orang itu nggak bisa disebut akhlaknya bagus, akhlaknya mulia. Karena kebagusan akhlaknya hanya kepada sesama manusia, tapi akhlak dia kepada Rasul SAW buruk, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang terjadi pada para pemuka agama lain. Kadang-kadang sosial mereka tinggi, ramah, menolong, menyenangkan. Orang awam menyebut walaupun dia kafir akhlaknya bagus. Kan gitu ya? Kita katakan akhlak hanya kepada manusia, tapi kepada Allah super buruk. Kepada Nabi Muhammad apalagi. Maka tidak bisa menurut kacamata ajaran Islam orang itu disebut dengan sebutan berakhlak baik. Karena hanya parsial. Kepada yang lebih penting yaitu kepada Allah dan Rasulnya malah akhlaknya sangat buruk. Maka perhatikan pertama bagaimana akhlak kita kepada Allah, kemudian perhatikan gimana akhlak kita kepada Rasulullah SAW, dan terakhir barulah kepada yang lain, baik kepada sama manusia, binatang ataupun lingkungan. Manusia itu baik kepada orang tua, kepada guru, kepada anak, kepada saudara, dan yang lain-lainnya. Makanya pembicaraan masalah akhlak dalam Islam sangat luas. Kita awali pembicaraan kita dengan bagaimana muamalah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Akhlak yang bagus kepada Allah harus ditunjukkan dengan tiga hal. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, husnul khuluq fi muamalatil khaliq yajma'u thalathata umur. Baiknya akhlak dalam bermuamalah dengan Khaliq. Siapa Khaliq? Allah. Itu diringkas dalam tiga perkara. Pertama adalah talaqqi akhbarillahi ta'ala bitasdiq.
menerima seluruh informasi dari Allah dengan cara tasdiq, membenarkan. Seluruh informasi dari Allah itu dibenarkan, dipercaya, diyakini itu benar. Nggak ada keraguan sedikit pun dalam masalah itu. Kedua, wa talaqqi ahkamihi bitanfidh wa tatbiq, menerima seluruh hukum-hukum dari Allah dengan cara melaksanakan dan mengaplikasikan. Dan yang ketiga, wa talaqqi aqdarillahi bis-sabr war-ridha, menerima takdir-takdir dan ketetapan Allah dengan sabar dan ridha. Inilah 3 sikap bagusnya akhlak seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh informasi Allah diyakini kebenarannya, seluruh hukum-hukum Allah dilaksanakan dan diaplikasikan, seluruh takdir, ketentuan dan ketetapan Allah baik yang baik ataupun yang buruk dihadapi, diterima dengan sabar dan ridha. Siapa orang yang sudah memiliki ketiga sikap ini ketika bermuamalah dengan Allah, orang itu disebut akhlaknya kepada Allah baik. Kita mulai pembicaraan masalah yang pertama dengan rincian dan contoh-contohnya. Yang pertama, akhlak kepada Allah adalah menerima informasi dari Allah dengan cara membenarkan seluruh informasi itu. Tidak boleh ada keraguan. Karena apa? Karena Allah itu adalah zat yang ucapannya adalah terbenar. Tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Lihat Al-Quran surah An-Nisa 87. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagikah yang ucapannya lebih benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah itu sumber kebenaran, makanya salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah adalah Al-Haq. Allah itu Al-Haq. Apa arti Al-Haq? Kebenaran, sumber kebenaran. Ucapannya adalah sebenar-benar ucapan, seluruh ucapan. Oleh karena itu wajib setiap muslim membenarkan seluruh ucapan Allah dan membela ucapan Allah Azza wa Jalla dengan seluruh yang dimilikinya tanpa ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun informasi dari Allah Azza wa Jalla itu berupa sebuah hadis melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang diucapkannya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi Al-Quran dan yang sepertinya bersamanya. Yang seperti Al-Quran bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, itulah maksudnya hadis. Jadi hadis juga wahyu. Oleh karena itulah maka wajib diyakini semua yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya itu dari Allah. Terlebih adanya ancaman dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila Nabi Muhammad ngarang-ngarang perkataan dari dirinya tapi mengatasnamakan dari Allah.
Apa ancamannya? Ancamannya diputuskan urat lehernya. Coba lihat Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Allahu Azza wa Jalla berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat lehernya. Maka tidak ada lagi seorang pun di antara kalian yang mampu menghalangi dia dari pemutusan urat leher itu. Tidak bisa menolong. Mati seketika itu juga. Itu kalau Nabi SAW ngarang-ngarang sendiri dengan mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla. Dan sejarah membuktikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan urat lehernya utuh, tidak putus. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beliau tidak pernah mengada-adakan perkataan atas nama Allah padahal dari dirinya sendiri. Ini semakin memperkuat bahwa apa yang beliau katakan itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sekalipun itu hadis. Maka wajib kita percaya baik yang beliau informasikan itu masuk akal ataupun tidak masuk akal, realistis ataukah tidak realistis, sejalankah dengan hasil eksperimen, hasil penemuan ilmiah modern ataukah tidak. Seperti contoh apa yang oleh Nabi dijelaskan lalu tidak masuk akal kita, umpamanya tentang munculnya Dajjal laknatullahi alaih di akhir zaman dengan ciri-ciri yang tidak masuk akal kita. Dajjal itu bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau menahan hujan, bisa memerintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak, membawa air dan api di kedua tangannya, yang kelihatan air sebenarnya api, yang kelihatan api sebenarnya air. Tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam yang tidak mati tapi diangkat ke langit dan di akhir zaman akan turun kembali untuk membunuh Dajjal laknatullahi alaihi. Semua tidak masuk akal, tapi diinformasikan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadis yang sahih sebagai wahyu dari Allah. Wajib kita percaya 100%. Termasuk ketika Nabi SAW berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan di luar perkara agama, tapi beliau lakukan, beliau katakan, wajib kita percaya. Contoh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ihda janahaihi da' wal ukhra shifa." Bila ada seekor lalat jatuh ke minuman salah satu di antara kalian, kopi, teh, soft drink, atau apa saja, celupkan si lalat itu, lalu buanglah lalatnya, bukan airnya, karena sesungguhnya di salah satu sayap lalat itu ada penyakit dan di sayap lainnya ada obatnya. Nabi SAW berbicara tentang lalat, bukan tentang masalah agama. Dari mana beliau tahu? Apakah mengadakan penelitian lewat mikroskop, sayap lalat dipotong, disimpan di kaca preparat apa ya?
Udah lupa lagi, udah puluhan tahun. Kan capek kan? Ditolong, dimasukkan dulu ke mikroskop. Itu ada penyakit. Terus satu lagi, itu ada obat. Apakah begitu? Enggak. Saat itu belum ada mikroskop, kaca prepar. Dari mana beliau tahu? Dari mana lagi kalau bukan dari wahyu? Dan abad-abad sekarang ketika teknologi sudah berkembang, itu terbukti bahwa di sayap salah satu sayap lalat itu ada penyakit dan yang lainnya ada obatnya. Selarasnya hasil eksperimen modern sekarang dengan Al-Quran ataupun hadis yang sahih disebut dengan al-ijazul ilmi. Itu kalau diterjemahkan nggak bisa, sudah al-ijazul ilmi saja, hanya bisa diterangkan. Itu adalah hasil penemuan ilmiah modern yang selaras dengan nas ayat dan Al-Quran yang sahih, Al-Quran dengan hadis yang sahih, disebut al-ijazul ilmi. Nah, itulah Nabi SAW menginformasikan, maka wajib bagi kita untuk percaya, sekalipun dalam urusan dunia. Padahal Nabi pun berkata atas perintah Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan dalam Al-An'am 50. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in attabi' illa ma yuha ilayya. Katakan oleh Muhammad, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan ini. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, aku tidaklah berkata kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan ilmu Allah. Aku pun tidak mengetahui hal yang gaib. Aku tidaklah berkata kepada kalian bahwa aku adalah satu malaikat. Yang aku lakukan tiada lain kecuali hanyalah mengikuti wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Jadi Nabi SAW hanya berbicara atas nama wahyu. Nabi SAW pun menginformasikan tentang kondisi hari kiamat. Dalam hadis-hadis yang sahihnya beliau menerangkan matahari sangat dekat, sejarak 1 mil dari manusia saat itu. Bayangkan, jangankan 1 mil, jutaan mil dari bumi pun panasnya nggak ketulungan. Di Jepang ini konon sekarang puncaknya musim panas ya, nggak seberapa. Saya nggak merasa tersiksa dengan di sini karena sebelum ke sini baru saja dari Saudi dengan panas mencapai 47 derajat Celcius. Pas di Jepang cuma 30 berapa? 7? 38? 38. Nggak kegerahan. Kalau di sana panasnya dari mana-mana, dari atas panas, dari bawah pantulan panas itu oleh tanah dipantulkan ke atas. Ketika angin bertiup, panasnya seperti kita baru membuka oven yang sedang menyala, gitu ya. Wus, ngehebos gitu. Sampai nggak bisa nafas, langsung nahan nafas. Kalau di sini ketika kita umpamanya berteduh di bawah pohon, di bawah bangunan, ada angin bertiup, adem ya. Kalau di sana angin bertiup tambah kesiksa. Apalagi di Indonesia nggak seberapa banget. Di Bandung sepanas apapun tidak seperti panas di Jepang sekarang. Padahal mataharinya jutaan kilometer, jutaan mil dari kita ya. Apalagi kalau matahari sangat dekat 1 mil.
Masuk akalkah? Tidak masuk akal. Kenapa? Karena akal kita hanya mampu menjangkau apa yang tersaksikan di alam dunia. Sedangkan hukum yang Allah terapkan di alam akhirat berbeda dengan di alam dunia. Makanya nggak bisa akal menjangkaunya. Lalu orang pun kepanasan dan berkeringat, keringatnya ada yang merendam mereka sampai semata kaki, ada yang selutut, sepinggang, ada yang sampai setelinga. Kalau diukur dengan kondisi di dunia itu dehidrasi, mati ya, kering gitu ya. Tapi ini di akhirat, nggak ada lagi mati. Apapun penyebabnya. Berdasarkan hal itu, maka semua yang diinformasikan Nabi SAW tidak masuk akal kita. Tapi sekalipun demikian wajib kita yakini. Karena itu informasi berdasarkan wahyu dan akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah membenarkan seluruh ucapannya, seluruh informasinya, dan seluruh berita baik yang sekarang, yang dulu, ataupun yang akan datang. Masuk akal ataukah tidak, realistis ataukah tidak, terketahui hikmahnya atau tidak, selama itu bersumber dari Quran atau hadis yang sahih, wajib kita percayai. Kenapa demikian? Sebab agama bukanlah produk akal. Agama bukanlah hasil dari olahan otak manusia. Kalau hasil olahan otak dan akal manusia namanya budaya ya, bukan agama. Hasil budidaya manusia. Tapi Al-Quran Islam ini wahyu. Sumbernya Quran dan Sunnah. Itulah wahyu. Bukan akal, bukan otak. Makanya banyak wahyu yang di luar jangkauan akal dan otak manusia, yang menunjukkan kelemahan akal dan dahsyatnya wahyu. Karena sumber dari wahyu itu adalah zat yang maha dahsyat, yaitu Allah SWT. Makanya kenapa orang-orang kafir, orang-orang barat, Amerika dan Eropa, ya, memasukkan agama ini ke dalam bagian dari budaya. Karena mereka meyakini agama itu tak ubahnya bagi budaya, hasil produk akal manusia, hasil olah pikir penyebarnya. Makanya rata-rata nama agama dinisbatkan kepada nama orang yang menyebarkannya. Ya. Buddha umpamanya diambil dari namanya Buddha Siddhartha Gautama. Hindu diambil dari Hind, daerah asal lahirnya agama tersebut. Konghucu dari Confucius. Zoroaster dari Zarathustra, gitu ya. Semuanya begitu. Adapun Islam enggak dinisbatkan kepada yang menyebarkan. Sekalipun demikian, orang-orang barat lebih suka menyebut Islam dengan sebutan Muhammadanism, faham Muhammad. Karena mereka menyangka Islam ini hasil produk otak seseorang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau mereka mau mempelajari kayak apa sih produk orang yang namanya Muhammad, terus dipelajari, pasti mereka yakin bahwa ini bukanlah bikinan Muhammad. Mustahil orang yang namanya Muhammad di zaman itu bisa membuat ajaran sedahsyat, selengkap, sesempurna ini. Ya. Betapa banyaknya para profesor yang masuk Islam setelah hasil menelaah sesuatu, ternyata sesuatu itu 1400 tahun lebih yang lalu sudah ada dalam Al-Quran. Saya pernah baca di internet seorang profesor ahli kulit masuk Islam gara-gara satu ayat. Dia menemukan bahwa yang bisa menyebabkan manusia merasakan panas, dingin, sakit, enak, itu adalah kulit, permukaan kulit. Itu hasil penelitian. Seorang mahasiswa muslim menyatakan kitab kami itu 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan demikian. Mana ini ayatnya? Allah menyatakan, ya,
kullama nadijat juluduhum badalna. Ketika ahli neraka dibakar, kulit mereka gosong habis gitu ya, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzukul adzab, agar mereka lebih merasakan lagi azab. Karena apa? Karena yang bisa merasakan panas dan yang lain-lainnya kulit. Kalau kulitnya sudah habis, tinggal ke daging itulah nggak merasakan apa-apa. Kan gitu. Ini ada ayat Al-Quran 1400 tahun lebih yang lalu. Oh, ini betul. Dia minta izin mencantumkan ayat itu ke dalam karya ilmiah. Nabi SAW kenapa melarang meniup minuman panas? Kita nggak tahu apa hikmahnya. Kemarin saya juga baca di internet, penelitian menyatakan itu berbahaya. Mulut kita mengeluarkan CO2 ya, bercampur dengan uap yang keluar bisa menghasilkan karbon monoksida katanya. Dan itu berbahaya. Andai tidak demikian, tetaplah apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dipastikan benarnya. Baik kita tahu hikmahnya atau tidak. Itu salah satu hikmah. Tapi walaupun hikmahnya tidak kita ketahui, tetap wajib kita percaya. Itulah beberapa contoh bahwa wajib kita membenarkan seluruh informasi dari Allah, baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Dengan cara apa? Dengan cara meyakini kebenarannya, dan itu salah satu akhlak yang baik kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah poin yang pertama. Poin kedua, di antara bukti bagusnya akhlak seseorang kepada Allah adalah menerima hukum-hukumnya dengan cara melaksanakannya dan mengaplikasikannya. Hukum Allah itu sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada di dunia ini satu ajaran pun sedetil ajaran Islam dalam mengatur kehidupan. Walaupun mengatur kehidupan duniawi mereka, Islam tidak hanya mengatur kehidupan ukhrawi, tapi juga duniawi yang menjadi rutinitas kita. Makan, minum, tidur, ke WC, masuk keluar WC, ke pasar, seluruhnya diatur oleh ajaran Islam melalui contoh real nyata dari manusia utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu hikmahnya kenapa Nabi yang diutus kepada manusia harus dari kalangan sama manusia, bukan dari malaikat. Kan orang kafir menyatakan kalau benar Allah mau mengutus, kenapa nggak mengutus malaikat gitu kan? Kalau malaikat segala-galanya berbeda dengan manusia. Kalau malaikat kemampuannya jauh berbeda dengan manusia. Malaikat tidak melakukan rutinitas seperti yang dilakukan oleh manusia. Nggak mungkin manusia bisa mengikuti contoh yang diberikan oleh para malaikat. Kalau yang diutus itu malaikat. Nah, makanya diutuslah Nabi yang suka makan, yang suka tidur, yang suka ke WC, yang suka sakit, yang suka lupa, yang suka segala hal yang juga banyak dialami oleh manusia pada umumnya, kan gitu. Makanya manusia biasa pasti bisa mengikuti apapun yang dicontohkan oleh Nabi yang diutus. Nah, seluruhnya itu diatur oleh ajaran Islam. Maka wajib bagi kita mentanfid dan mentatbiq. Tanfid artinya melaksanakan. Tatbiq artinya mengaplikasikan. Tidak boleh satu hukum Allah Azza wa Jalla pun yang ditolak, yang diingkari hanya karena kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Karena toleransi Islam begitu luas, luang dan lapang. Siapa yang tidak mampu melakukan kewajiban yang ditetapkan, dia terbebas dari kewajiban itu. Tidak boleh orang mengingkari kewajiban haji hanya karena dia tidak mampu.
Kalau tidak mampu ya jangan ingkari kewajiban. Tetap yakini kewajibannya, tapi dia terbebas dari kewajiban itu karena ketidakmampuan. Begitu juga yang lainnya. Contoh diberikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini. Contoh pertama umpamanya masalah saum. Tidak diragukan lagi saum ini adalah sesuatu yang berat bagi manusia. Karena saum mengharuskan manusia menjauhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Makan, minum, dan syahwat. Ya. Inilah 3 hal yang dikejar oleh seluruh manusia di alam dunia. Mereka peras keringat, banting tulang untuk mengejar apa? Mengejar 3 ini. Makanan, minuman, dan syahwat. Makanya ketika manusia disuruh meninggalkan ketiga-tiganya, maka tentu saja berat bagi mereka. Tapi seorang muslim mukmin yang baik akhlaknya kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan menerima hukum masalah ini dengan cara melaksanakannya dengan penuh keridhaan, penuh keikhlasan. Oleh karena itulah, maka sekalipun berat, seluruh kaum muslimin yang memiliki iman melaksanakannya. Siapa yang melaksanakan dengan penuh keikhlasan dan keridhaan, seluruh penderitaan yang dihasilkan dari ibadah itu akan berubah menjadi sebuah kenikmatan. Laparnya, hausnya, lemesnya akan dirasakan sebagai sebuah kenikmatan. Atau jangankan masalah agama ya, masalah dunia saja. Sesuatu yang secara umum dianggap membuat kita menderita, tapi oleh orang yang rutin melakukannya dianggap sebagai sebuah kenikmatan. Contoh umpamanya olahraga. Di dalam olahraga ada penderitaan ya? Ada tuh. Capek ngos-ngosan ya. Fitness coba. Ketika ngangkat berat, ngangkat beban itu, ekspresi wajah kita menunjukkan penderitaan. Ketika ngangkat yang berat itu sampai istilah bahasa Sundanya tiba berege. Yang ini nggak ada istilahnya dalam bahasa Indonesia. Tahu tiba berege? Tiba berege. Coba kalau kita mengangkat beban berat, ekspresi kita aja, gitu kan? Ngedan, itu mah di WC. Gitu. Penderitaan itu kan. Keringat bercucuran, nafas ngos-ngosan gitu kan. Setelah itu apa yang penderitaan apa lagi yang ditimbulkan? Pegal. Itu penderitaan. Pegalnya bukan hanya sesaat. Bahkan setelah pulang ke rumah malamnya kerasa. Bisa-bisa nggak bisa tidur gitu kan. Pas umpamanya sedang sujud, mau bangkit, lemes gitu ya. Coba antum pusat. Jangan banyak-banyak, 100 kali aja. Lemesin nanti pas mau sujud, pas mau bangkit, loh kok tangannya malah nggak kuat. Penderitaan. Tapi oleh orang yang rutin fitness, kalau latihan nggak pegel, nggak puas. Pernah nggak ada yang mengalami itu? Kalau latihan nggak pegel tuh nggak puas. Coba keringatan, belum apa-apa ini, saya pokoknya kalau nggak pegel nggak akan berhenti. Dan setelah pegel, dia merasakan kenikmatan dengan pegalnya. Karena tahu pegal tersebut sebagai tanda reaksi tubuh. Ya, untuk apa? Memperbaiki sel-sel yang rusak dengan olahraga tadi, yang rusaknya nanti diperbaiki atau dibuat sel-sel baru yang lebih bagus daripada sebelumnya sehingga lebih sehat dan lebih kuat.
Pegalnya dirasa lagi sebagai sebuah kenikmatan dan bukan lagi sesuatu yang membuat dia menderita. Para ahli bela diri coba latihan, sparring. Sekali dua kali kena pukulan sakit, tapi lama-lama sakit itu dirasa sebagai sebuah kenikmatan. Pokoknya kalau latihan sparring partner nggak benyut-benyut nggak puas. Kadang-kadang sengaja dikerain, ayo nggak menghindar, ayo pukul yang keras, nggak kerasa. Di punggung ayo kalau takut dibalas dari belakang, itu kan? Pukuli semua yang ada di belakang saya sampai pegal-pegal, puas dia. Kalau nggak seperti itu nggak puas, karena dia tahu pegal-pegal dan sakit di belakang punggungnya habis kena pukul itu juga reaksi tubuh untuk memperbaiki daya tahannya, staminanya, kekuatannya, dan seterusnya. Setelah itu lebih kuat lagi, kan gitu. Sehingga mereka memiliki moto, daripada berkubang darah di medan tempur, lebih baik bermandi keringat ketika latihan. Gitu kan? Seperti itu. Itu dalam urusan duniawi, apalagi dalam urusan akhirat. Seperti laparnya, hausnya, lemasnya orang yang saum, awalnya 1-2 hari mungkin dianggap sebagai penderitaan, tapi lama-lama lapar itu ternyata nikmat. Terlebih seorang muslim meyakini semakin hebat penderitaan dari sebuah ibadah, semakin besar pahala dan semakin banyak dosa yang berguguran. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu didasarkan pada kadar penderitaan yang ditimbulkan dari ibadah tersebut. Maka sekalipun saum itu berat, dia akan menjalaninya dengan penuh nikmat. Dan seusai Ramadan berlalu, kerinduan kepada rasa lapar dalam saum itu kembali mencuat. Dan Allah memfasilitasi, ini ada 6 hari bulan Syawal, silakan. Itu kan, seusai 6 hari bulan Syawal, ini ada Senin Kamis, ada Daud, ada Ayamul Bid dan yang lain-lain. Difasilitasi untuk menyalurkan hasrat dari saumnya secara sah menurut syariat. Nah, jadi orang yang menyadari hakikat dari seluruh perintah Allah, dia akan menganggap bahwa itu media untuk meraih seluruh kenikmatan di dalam melaksanakan hukum Allah. Makanya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat Siratal ladzina an'amta alaihim fi ibadatika ya Rabbi. Siratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dalam beribadah kepadamu ya Allah. Orang yang telah menempuh Siratal mustaqim, dia akan merasakan nikmat dalam ibadah, baik saum ataupun yang lain-lainnya. Contoh lain adalah sholat. Secara fisik sholat itu lebih mudah dibanding saum. Sholat tidak harus lapar. Sholat tidak begitu lama selama saum. Sholat tidak harus peras keringat, nafas ngos-ngosan, dan badan pegal-pegal. Enggak. Secara fisik sholat lebih enteng. Akan tetapi secara psikis sholat dirasa sangat berat. Terutama oleh orang-orang yang lemah iman, oleh orang-orang munafik. Dan yang terberat adalah sholat isya dan sholat subuh. Nabi SAW bersabda, "Afqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr." Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terkandung dalam kedua sholat itu, la atauhuma al-habwa, pasti mereka akan mendatangi sekalipun dengan merangkak. Beratnya sholat secara psikis ini juga dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Lihat Al-Baqarah 45-46, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun
illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat, karena sungguhnya sholat itu benar-benar sangat berat. Lihat, Allah mengungkapkan sholat itu sangat berat dengan 2 kali penekanan. Pertama, dengan memakai huruf inna. Dalam bahasa Arab, inna itu disebut dengan sebutan huruf taukid. Wa innaha lakabiratun. Makanya taukid itu artinya menekankan. Makanya inna diartikan apa? Sesungguhnya. Sungguh-sungguh, benar-benar. Bukan main-main. Kedua, adanya huruf lam, lakabiratun. Lam dibaca pendek. Lam di sana disebut juga lam taukid, yang artinya benar-benar. Makanya yang dibaca panjang. Kalau dibaca panjang jadi terbalik artinya. La dengan bacaan panjang artinya apa? Tidak. La gitu ya. Jadi kalau dibaca wa innaha la kabiratun, nah artinya sesungguhnya sholat itu tidaklah berat. Nah jadi begitu gitu. Padahal maksudnya sesungguhnya sholat itu benar-benar sangat berat. Jangan salah baca. Wa innaha la kabiratun. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan hanya kepada Allah pula lah mereka semuanya akan kembali. Orang yang melaksanakan sholat yang berat secara psikis, tapi dilaksanakan dengan sepenuh hati, sepenuh keikhlasan, sepenuh kesungguh-sungguhan, sholat bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang berat, tapi sholat dianggap sebagai sesuatu yang memberikan kepuasan yang tiada terhingga. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam kalau sholat itu sampai bengkak kakinya? Karena lama. Riwayat dari Abu Dzar, juga dari Hudzaifah, pernah sholat malam bersama Nabi SAW. Kata Abu Dzar, di rakaat pertama Nabi SAW membaca Al-Baqarah. Lalu dia mengatakan dalam hati, pasti rakaat ke-100 Nabi akan ruku. Setelah 100 ayat, terus gak ruku. Oh, pasti Nabi akan menamatkan seluruh Al-Baqarah, setelah itu ruku. Setelah beres Al-Baqarah nggak ruku, langsung loncat ke An-Nisa. Setelah beres An-Nisa disambung ke Ali Imran. Kebayang lamanya. Al-Baqarah berapa ayat? 286. An-Nisa berapa? 200. Ali Imran berapa? 200. Total general 686 ayat. Berapa jam itu? Mungkin kita sudah gempor. Sampai kata Abu Dzar, saya ada itikad buruk di dalam hati. Ditanya oleh orang yang mendengar keterangan ini, apa niat buruk? Dia bilang, saya tinggalkan aja Nabi sholat sendirian. Kan gitu. Tapi nggak jadi itu. Tapi sudah muncul dalam hati. Habis lamanya kebangetan. Makanya sampai bengkak kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Timbul pertanyaan, apa Nabi nggak pegal? Apa beliau tidak merasa cangkel? Cangkel itu pegal. Sebagai manusia biasa pastilah ya. Tapi rasa pegal itu nggak ada apa-apa dibanding kenikmatan rohaniah yang beliau rasakan di dalam sholat. Beliau berkata, ju'ilat qurratu aini fis sholat. Dijadikan kebahagiaan dalam diriku di dalam sholat. Itu kata Nabi SAW. Beliau merasakan kepuasan tersendiri. Makanya pegal nggak ada apa-apa dibanding kenikmatan rohaniah yang beliau rasakan dalam sholat. Sekarang jangankan kebahagiaan atau kepuasan dalam sholat ya. Kepuasan dalam hal main bola oleh penggila bola itu sudah
menyebabkan mereka siap menerima resiko capek, pegal, kemudian berdarah, patah kaki gitu ya. Apa main bola nggak menderita? Menderita, capek nggak? Capek, ngos-ngosan, keringetan. Ada resiko kecelakaan, banyak. Waktu handle bola gitu ya, bolanya kemana yang dihandle kepala orang, bocor, diperban, disliding, keseleo, ada yang patah, bahkan ada yang mati kan di lapangan. Setelah 90 menit kali 2, 45 menit kali 2, lama amat. Boleh dikatakan para pemain keluar lapangan dengan cara berjalan dan ekspresi yang kurang normal. Ada yang terpincang-pincang, ada yang nyengir gitu kan. Walaupun yang masih normal ada, tapi ngos-ngosan. Ya capek, ngos-ngosan, ya pegal, yang ada resiko kecelakaan. Besoknya diajak main bola lagi, hayu gitu kan. Apa mereka nggak capek, nggak pegal, nggak sakit, nggak takut kepala bocor dan kaki patah? Pasti ada, tapi dibanding kepuasan ya yang mereka rasakan selama main bola itu nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun bukan orang profesional, bukan kita, selain saya, antum gitu kan, suka nggak futsal, main bola gitu kan, walaupun nggak bisa tuh. Dilihat dari bentuk bodinya paling cuma ada stamina cukup untuk lari. Pas dipakai nendang cuma 2 meter. Ada untuk nendang, nggak ada untuk lari. Tapi esoknya diajak lagi, mau lagi. Walaupun orang itu sudah keselio, wah beberapa bulan nggak bisa, terpincang-pincang. Setelah sembuh diajak lagi, main lagi yuk. Kapok nggak? Ayo, nggak ada kapok. Para kenikmatan dalam main bola nggak seberapa, risikonya besar. Sebaliknya kenikmatan dalam ibadah seperti sholat luar biasa dan risikonya cuma pegal. Nggak ada orang keluar rumah gitu digigit pakai tongkat. Kenapa? Habis tahajud tadi malam. Nggak ada yang gitu. Gimana tahajudnya sampai patah? Nggak ada yang seperti itu. Resikonya jauh lebih kecil, kenikmatannya jauh lebih besar. Ini kalau orang benar-benar melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Itu dalam contoh dalam ibadah, yaitu dalam saum dan di dalam sholat. Hukum Allah dalam melaksanakan ibadah. Contoh lain di dalam muamalah. Allah Azza wa Jalla mengharamkan riba dengan pengharaman yang jelas. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Al-Baqarah 275. Dalam 275 itu Allah menyatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapa orang yang telah datang kepadanya pelajaran ini dari Allah tentang haramnya riba, lalu dia berhenti dari ribanya, falahu masalah, maka baginya keuntungan dari ribanya yang telah lalu. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Nggak perlu diperhitungkan berapa riba saya dari hasil yang lalu keluarkan. Nggak, udah biarkan yang sudah berlalu biarlah berlalu. Wa amruhu ilallah, urusannya serahkan kepada Allah. Wa man 'ada, tapi siapa yang kembali setelah tahu itu diharamkan tapi mengulang lagi, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, merekalah akan menjadi ahli neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Padahal keuntungan dari riba itu besar dan nggak capek, cuma nagih gitu ya. Dan posisi orang yang nagih selalu berada di atas orang yang ditagih. Kan begitu. Ketika ini diharamkan, seorang mukmin
yang akhlak mulia kepada Allah Azza wa Jalla akan menerima dengan lapang dada, ridho dan taslim. Adapun seorang yang bukan mukmin berat, aduh ini sumber penghasilan saya yang gede, kan gitu. Akhirnya cari-cari alasan apa bedanya riba dengan jual beli gitu kan. Terus akhirnya menentang. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ke-279 dari surah Al-Baqarah menyatakan, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian tobat, maka bagi kalian adalah harta modal kalian. Kalian tidak dizalimi dan juga tidak boleh berbuat zalim. Maka wajib untuk kita terima hukum haramnya riba dengan cara meninggalkannya. Itulah akhlak kita yang kedua kepada Allah, yaitu menerima hukum-hukum Allah dengan melaksanakan dan mengaplikasikan. Ketiga, menerima seluruh takdir Allah yang buruk dengan sabar dan ridho. Adanya takdir buruk itu ditetapkan oleh hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya apa iman, yang bertanya siapa? Malaikat Jibril yang menyamar sebagai orang. Beliau menjawab, iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau takdir yang baik pasti kita ridho dan bukan sabar ya, seneng aja gitu ya. Yang kita bicarakan ini takdir yang buruk, seperti sakit, seperti musibah, seperti penderitaan dan yang sejenisnya. Yang dimaksud buruk bukan takdirnya, bukan ketetapan Allah, tapi terasanya oleh manusia yang menerimanya. Buruk dalam pandangan manusia yang menerima. Tapi ketetapan Allah menetapkan ketetapan yang buruk bagi manusia itu bagus, baik. Nggak ada ketetapan Allah yang buruk. Buruk itu bagi atau menurut kacamata orang yang menerima. Bagaimana kita bisa ridho dengan takdir buruk? Bisa. Bagaimana caranya? Pertama, wajib kita yakini dalam takdir buruk itu terkandung seabrek kebaikan. Ada yang kebaikan yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Minimal yang kita ketahui, takdir buruk yang membuat kita menderita itu pertama menggugurkan dosa. Seluruh penderitaan yang kita alami, apapun penyebabnya, itu menggugurkan dosa. Walaupun ada sebatang duri yang melukai kita dengan luka ringan, itu pun menggugurkan dosa. Kesedihan, kelelahan, keresahan, kegelisahan, itu menggugurkan dosa. Ketegangan, termasuk itu penderitaan, menggugurkan dosa tanpa harus tobat dari dosa itu. Itu pertama. Kedua, penderitaan itu melahirkan kesabaran, dan sabar melahirkan apa? Pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala kepada orang sabar tanpa hisab. Ketiga, ini ingat, seusai satu penderitaan, satu kesulitan berlalu, Allah jamin akan didatangkan dua kemudahan setelahnya. Hafal nggak ayat? Masa nggak hafal? Kebangetan tuh, anak TK aja hafal. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Dua kali kalimat itu diulang. Apa maknanya? Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Itu maknanya. Dari mana makna itu diambil? Itu dari kaidah ilmu sastra, ilmu balaghah. Al-usri, kesulitan, pakai alif lam. Inna ma'al usri. Sedangkan yusran tidak pakai alif lam tapi pakai tanwin.
Kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan kalau isim ma'rifat artinya kata benda yang sudah tertentu dan tanda ma'rifatnya dengan adanya alif lam, salah satunya. Tanda ma'rifat banyak, hanya salah satunya alif lam. Maka kalau kata benda yang beralif lam diulang 2 kali walaupun katanya sama, bendanya itu juga. Tapi kalau kata benda memakai tanwin, disebutnya nakirah, tidak beralif lam, lalu diulang 2 kali dengan lafaz yang sama, walaupun lafaznya sama tapi dua-duanya tanwin, maka bendanya berbeda, ada 2. Kita lihat kesulitan al-usri pakai alif lam dan yusron yaitu kemudahan pakai tanwin. Dua-duanya diulang. Kalau yang pakai alif lam diulang walaupun 2 kali bendanya tetap satu, itu juga. Kesulitan yang kedua itu sama dengan kesulitan yang pertama. Kalau yusron walaupun sama lafadznya tapi dua-duanya pakai tanwin menunjukkan kemudahan yang pertama dengan yang kedua itu berbeda. Ada 2 kemudahan. Inilah yang menyebabkan bahwa makna ayat itu mengatakan setelah 1 kesulitan akan datang 2 kemudahan. Ini janji Allah dan Allah tidak pernah ingkar janji. Maka ketika kita mengalami sebuah penderitaan dan kesulitan, tunggulah 2 kemudahan yang akan datang setelahnya. Begitu tuh ada kesulitan, senang, tandanya sebentar lagi saya akan dapat 2 kemudahan. Walaupun nggak tahu apa 2 kemudahan itu, masih menjadi misteri bagi kita yang belum kita ketahui kecuali setelah kita mengalaminya. Ingat kepada hal ini, maka selama kita mengalami kesulitan kita akan tabah. Tenang, sebentar lagi setelah kesulitan ini berlalu 2 kemudahan akan datang. Inilah yang membuat para kuli bertahan tuh. Ya, tukang tembok seperti tengah hari di atas keprok. Kenapa bertahan? Karena nanti hari Sabtu dapat duit. Nggak pernah ada capek nggak? Capek. Berhenti aja? Nggak akan mau pasti ya. Pasti nggak akan mau. Walaupun capek, keringetan, kepanasan, nggak akan mau. Tapi kok tabah, sabar. Sebab nanti hari Sabtu, kalau di sana sih setiap Sabtu gajiannya, kalau kuli-kuli begitu. Nggak tahu di sini. Itu yang membuat bertahan. Coba di kalangan di sini kan pasti ada yang bekerja dan kerja pasti capek sehari 8 jam gitu ya. Kenapa mau sih? Apa nggak capek, nggak pegel, nggak bete gitu? Nggak apa BTT, boring gitu? Pasti ada ya penderitaan. Tapi kenapa mau? Nanti akhir bulan dibayar. Itu yang membuat setiap karyawan betah di sana, walaupun menderita. Dan ketika ditawari mengundurkan diri, enggak, ini ada pesangon, nggak mau, ya, nggak mau. Pernah dikasih pesangon loh, sekian puluh kali gaji ya, Pak, nggak mau, ingin terus, walaupun nggak dapat pesangon, nggak apa-apa. Nah itu untuk urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Oleh karena itulah di balik setiap penderitaan terkandung banyak kemaslahatan. Dengan cara ini kita bisa sabar. Oleh karena itu ketetapan Allah dalam memberikan takdir buruk untuk kita adalah baik. Sebagai ilustrasi begini, seorang pasien datang ke dokter. Setelah diperiksa, dokter memberi ketetapan yang menurut pasien buruk. Apa saja coba? Suntik, pelorotkan celana. Mau apa dok? Tojos sama jarum nih. Berapa senti? 10 senti. Buruk nggak? Buruk. Tapi ketetapan dokter dalam menyuntik itu buruk apa baik? Baik. Kadang-kadang lebih dari itu. Harus diinfus, harus dioperasi, kadang harus diamputasi, kan gitu. Buruk terasanya oleh si pasien. Tapi ketetapan dokter memutuskan operasi, memutuskan infus, itu baik demi kesembuhan si pasien.
Ada nggak pasien? Enggak. Lebih baik saya sakit daripada disuntik. Ada nggak? Mungkin ada 1, 2. Tapi umumnya walaupun nyengir-nyengir ya dia sodorin juga itu bokongnya. Apakah ketetapan dokter yang membuat pasien menderita sampai di sana? Enggak. Nih, makan yang pahit-pahit. Makan yang pahit-pahit sehari 3 kali. Terus jangan makan yang enak-enak. Awas. Jangan makan durian, jangan makan kambing, apalagi yang hidup. Jangan makan yang enak-enak. Terus makannya apa? Yang dingin-dingin, yang nggak ada rasanya gitu kan? Nurut nggak? Nurut. Cukup sampai di sana? Enggak. Apalagi kata dokter? Bayar. Sini. Ngasih enggak? Ngasih. Setelah itu kata dokter apa? Minggu depan kembali lagi, saya tojos lagi, saya kasih yang pahit lagi, saya minta duit lagi. Bagi pasien buruk. Ya. Kenapa nurut? Dia tahu di balik hal-hal yang menyakitkan tadi terdapat kesembuhan. Ada nggak pasien dokter biadab nggak berperi kepasenan? Saya di sini mau sembuh malah ditojos. Ada yang begitu? Nggak ada. Bahkan semua ngatakan terima kasih dok ya. Minggu depan saya kasih lagi, bawa duit lagi. Nurut itu. Pasien bisa sabar dan ridho terhadap ketetapan buruk sang dokter. Buruk menurut si pasien karena sakit, karena harus makan yang pahit, tidak boleh makan yang enak, duit juga keluar lagi. Semuanya buruk. Tapi ketetapan dokter itu semuanya baik. Demi kesembuhan si pasien. Itu sudah ilustrasi. Allah Azza wa Jalla memberikan ketetapan yang buruk bagi si manusia dalam rangka ingin memberikan kebaikan. Dengan penderitaan itu dosanya gugur. Dengan penderitaan itu dia bisa memperoleh pahala kesabaran kalau dia sabar. Dengan penderitaan itu dia merintih. Dan Allah rindu kepada rintihan orang beriman di saat memohon kepada Allah. Dalam kondisi ketika dia seperti itu, doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan seperti itu dia berhenti dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan terkena musibah atau sakit, dia terbebas dari beberapa kewajiban. Terbebas dari kewajiban saum kalau itu Ramadan. Terbebas dari kewajiban ke masjid kalau itu laki-laki. Terbebas dari kewajiban sholat sambil berdiri kalau dia nggak mampu, boleh sambil duduk atau berbaring. Yang semua keuntungan tadi tidak diberikan kepada orang yang tidak kena musibah. Dikabulkannya doa orang yang kena musibah. Jangankan orang mukmin, orang musyrik menderita lalu berdoa dikabul oleh Allah. Coba lihat Al-Quran ya, surah Luqman. Apa Allah menyatakan فَإِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Falamma najjahum ilal barri, kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat lain, faidahum yusyrikun. Orang-orang musyrik itu ketika mereka menunggang perahu di tengah laut, terombang-ambing oleh gelombang, oleh ombak. Mereka da'allaha mukhlishina lahu. Berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ketaatan kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, berarti doanya dikabul tuh. Tadi minta keselamatan. Fa idza hum yusyrikun, kalau ke daratan mereka musyrik lagi. Di daratan mereka musyrik, ke lautan diombang-ambingkan oleh gelombang, berdoanya kepada Allah bukan kepada berhala yang mereka sembah. Oleh Allah dikabul. Lalu sampai ke daratan dengan selamat, kembali lagi musyrik. Gimana kurangnya beli itu orang. Tapi ketika dapat musibah dikabul, itu orang musyrik. Apalagi orang lain. Nih, dalam hadis ini juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab adab-adab orang yang sakit. Hadis kursi Allah Azza wa Jalla berfirman di akhirat, ya ibna Adam maridtu wa lam ta'udni. Hai Bani Adam, dulu ketika di dunia aku sakit, tapi kamu tidak melayatku.
Berkata Bani Adam, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu pada engkau raja semesta alam. Masa raja sakit gitu ya? Masa Allah sakit harus ditengok gitu kan? Apa kata Allah? Amma alimta anna abdi fulanan makana marida wa lam ta'udhu. Amma alimta idha udtahu wajadtani indah. Tapi bukankah kamu tahu bahwa dulu ketika di dunia ada hambaku yang soleh sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku berada di sisinya, di sisi orang yang sakit. Hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menunjukkan ketika seseorang sakit, Allah dekat dengan si sakit. Dan kedekatan itu mengisyaratkan dikabulkannya doa orang itu loh. Faidha sa'alani ibadi anni faidha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da. Kalau kamu bertanya tentang aku, kalau kamu ditanya tentang aku, hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, jawab aku ini dekat. Aku mengijabah semua doa yang berdoa kepada. Kedekatan itu berkaitan dengan diijabahnya doa. Coba dalam kondisi bagaimana kita terdekat dengan Allah. Sujud ya. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih fa huwa sajid. Fa akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Dekatnya hamba dengan Allah menunjukkan didengar doanya, dikabulkan permintaannya. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan, ketika seorang sakit, Allah ada di sisinya. Allah ada di sisinya dan dekat. Mengisyaratkan orang yang sakit, doanya didengar oleh Allah SWT. Hanya berdoa. Jadi seabrak keuntungan orang yang sedang menderita menerima takdir Allah SWT. Doanya dikabul, dosanya gugur, pahala kesabaran nambah, gitu ya, terbebas dari beberapa kewajiban dan seabrak yang lainnya yang tadi disebutkan. Maka ingat terhadap keuntungan dari sebuah musibah, kita akan ridho dan sabar menerimanya. Inilah akhlak ketiga, yaitu sabar dan ridha dalam menerima apa? Takdir Allah yang buruk. Kalau takdir Allah yang baik nggak perlu disebut sabar dan ridha ya, nggak perlu diajari itu mah. Pasti ridha banget. Pasti ridha banget gitu ya. Dan bukan sabar kalau menghadapi takdir yang baik, tapi harus apa? Syukur. Harus syukur. Inilah 3 poin akhlak seorang muslim kepada Allah SWT. Coba ulang. Kita kita review. Pertama apa? Menerima informasi Allah dengan cara membenarkan. Kedua, menerima hukum Allah dengan cara dilaksanakan dan diaplikasikan. Ketiga, menerima takdir Allah SWT dengan cara sabar dan ridha. Inilah akhlak yang baik kita kepada Allah SWT. Saya sudah dapat kartu kuning. Sudah 14.45. Terakhir jam berapa? Tutupnya? Sesi kedua? Sampai 3.30. Oh, 3.30. Masih lama, tenang. Setengah jam lagi kalau begitu ya. Sekarang kita break dulu dengan tanya jawab tentang masalah itu. Ini belum selesai. Kalau sudah break dengan tanya jawab 1-2 dan suasana sudah cair lagi, ngantuknya sudah berkurang atau hilang, kita teruskan materi ini ya. Apakah lutut laki-laki termasuk aurat? Lalu bagaimanakah dengan bagian antara lutut dengan
pergelangan betis, perlengan betis ini, apakah juga termasuk aurat laki-laki? Pertengahan betis, pertengahan mungkin ya, hanya kurang. Lutut tidak termasuk aurat. Sebagian ulama menyatakan termasuk paha. Didalili oleh sebuah peristiwa ketika Nabi SAW berbaring di kamarnya dengan terbuka pahanya. Datanglah Abu Bakar minta izin. Lalu diizinkan dan masuk. Nabi masih dalam keadaan demikian. Datang Umar minta izin, diizinkan, masuklah Umar. Nabi masih dalam keadaan demikian, tersingkap pahanya. Datanglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, minta izin masuk, diizinkan, dan Nabi bangkit lalu membenarkan posisi duduknya, lalu menutupi pahanya. Seusai tamu pergi, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau duduk sambil agak berbaring dengan terbuka kedua pahamu. Ketika datang Abu Bakar tetap, datang Umar tetap, tapi kenapa ketika datang Utsman engkau bangkit dan menutupi pahamu?" Dijawab, "Tidakkah aku merasa malu kepada seorang yang para malaikat pun merasa malu kepadanya?" Siapa? Utsman bin Affan. Dari hadis ini sebagian ulama menyatakan paha tidaklah termasuk aurat. Kalau termasuk aurat pasti kedatangan Abu Bakar dan Umar juga ditutup. Lalu kenapa ketika Utsman ditutup? Karena Utsman sangat pemalu. Para ulama menjelaskan ketika mensyarah hadis tersebut, sikap pemalu Utsman akan mengakibatkan bila dia mendengar atau paha Nabi terlihat, dia bisa balik lagi dan tidak jadi menunaikan hajatnya. Karena alasan itu Nabi menutupnya, bukan karena alasan aurat. Karena kalau alasan aurat pasti sudah ditutup sejak Abu Bakar dan Umar datang. Berdasarkan hal itulah maka sebagian ulama membolehkan sampai terlihat paha, apalagi lutut. Sebab lutut di bawah paha. Wallahu a'lam bishawab. Apa nasihat Ustaz untuk laki-laki yang hobi olahraga dalam hal mengenakan pakaian celana olahraga? Pakai training. Saya juga suka olahraga, tapi pakai training yang sampai ke betis atau setidak-tidaknya menutupi sampai ke lututnya. Apakah melakukan suatu olahraga tertentu bisa menjadikan kita termasuk tasyabuh dengan kaum kufar yang terlarang? Tidak, karena semua olahraga bukan dominasi kaum tertentu, sudah menjadi milik umum. Kecuali dalam olahraga itu ada aturan-aturan yang menyimpang dari syariat, ya jangan. Seperti harus membungkuk ketika menghormat, gitu ya. Seperti harus berdiri menghormat logo dan lambang tertentu, maka itu jangan. Mungkin dalam aliran bela diri tertentu ada yang kayak begitu, maka jangan. Tapi kalau seperti main badminton, main bola gitu ya, maka tidak ada aturan seperti itu. Dan itu tidak menjadi ciri khas agama tertentu, itu milik umum. Sehingga hukum asal olahraga apapun mubah. Kalau kita pertama meniatkan untuk melatih gerakan kita agar lebih lincah, gitu ya, stamina kita agar lebih kuat, dan itu bisa bermanfaat di medan perang, maka boleh, itu bagus. Tapi kalau olahraga yang hukum asalnya mubah itu menimbulkan madarat, seperti umpamanya sampai gontok-gontokan, apalagi berjudian, siapa umpamanya yang kalah harus menggendong. Judi itu menggendongnya adalah judi, haram. Siapa yang kalah 1 gol, dia harus traktir 1 botol minuman. Judi itu tidak boleh. Atau menimbulkan cacian, dasar bego, dasar
nggak bisa apa-apalah, dihina sampai marah, emosi, berantem, timbul permusuhan. Maka nggak boleh, itu sampai pada jatuh haram. Maka jadikan itu sebagai sarana olahraga, sarana meningkatkan ketahanan fisik, dan sarana untuk mengakrabkan suasana. Setelah olahraga ditambah akrab, bukan setelah olahraga jadi bermusuhan. Karena apa? Karena berebut, karena saling ejek. Atau kalau badminton berpasangan gitu ya, pasangan kita tuh kalah mulu, bukan kalah apa? Nyebelin gitu. Badminton umpamanya harusnya dicemes, blung, malah di lob, out. Padahal di atas net, tinggal cek gitu kan. Dimarahi. Kamu bisa apa sih? Jadi kita kalah. Kamu tuh penyebab. Marah dia. Yang dimarahi balik marah. Kenapa marah? Ini kan nggak berkaitan dengan ketakwaan apa-apa. Kenapa mesti marah? Apa dosa kalau kita kalah? Ya malulah, gengsi, nanti disebar di Facebook. Kalau sudah sampai begitu, nggak boleh itu. Gak ada keutamaan orang yang menang dalam olahraga, dan gak ada kehinaan bagi orang yang kalah dalam olahraga. Maka kalau sampai madar seperti itu tidak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika Rasulullah SAW tidak dibolehkan berdoa dengan melaknat orang lain, apakah kita juga tidak boleh melakukannya? Misalkan melaknat orang-orang Syiah yang merangi dan membunuh kaum muslimin di Suriah. Bukan dilarang melaknat, dibolehkan. Karena dalam kunut nazilah pun Nabi SAW melaknat. Di dalam beberapa hadis Rasul menyatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka telah mengambil kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Kalau memang mereka berhak, boleh. Adapun kasus tadi ditegurnya khusus kasus itu saja. Dan terbukti 3 orang yang didoakan laknat oleh Nabi SAW kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya. Dibolehkan nggak kita melaknat? Dibolehkan kalau memang orang tersebut layak. Seperti apa yang terjadi di Suriah. Orang-orang kufar Rafidah yang menyembah kepada presidennya, ya, sampai sujud ke benderanya, ke fotonya gitu kan, memaksa orang-orang muslim sunni untuk sujud juga ke fotonya, membunuhi jasad-jasad para syuhada gitu, anak-anak kecil. Perbuatan yang memang layak didoakan keburukan atas para pelakunya. Bagaimana dengan seorang yang melakukan dosa lalu tobat, lalu kembali lagi melakukan dosa yang sama, lalu tobat lagi, dan hal tersebut berulang beberapa kali? Bagaimana hukumnya orang tersebut? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di antara syarat tobat tidak ada satupun syarat bahwa orang itu tidak mengulang kembali dosanya. Yang ada adalah syaratnya bertekad tidak mengulang kembali. Harus dibedakan antara bertekad tidak mengulang kembali dengan mengulang kembali. Dengan tidak mengulang kembali itu beda, ya. Kalau seseorang berbuat dosa lalu dia tobat, memenuhi 7 syarat tobat yang ditetapkan. Pertama, berhenti dari dosa. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali, tidak merencanakan untuk berbuat lagi. Syarat keempat, bila dosa yang berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu. Kalau ngambil nyuri pulpennya, kembalikan. Kalau tobat tapi pulpennya terus dipakai, nggak tobat itu, kembalikan, minta maaf. Kelima, lakukan sebelum sakaratul maut. Kalau sudah sakarat baru tobat, percuma. Keenam, lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih di timur. Dan yang terakhir, karena tobat ibadah agung, seluruh ibadah agung wajib
diniatkan secara ikhlas. Tobatnya harus ikhlas, bukan karena dunia. Penjudi, saya mau tobat dari judi asal ditunjang tiap bulan. Nah, itu nggak ikhlas itu, bukan karena Allah SWT. Ya. Nah, ini 7 syarat tobat. Kalau orang itu sudah memenuhi syarat tobat ini, lalu dia tobat, maka diampunilah tobatnya. 2-3 bulan kemudian, imannya turun lagi. Dia terkondisi, terjebak pada kondisi bergaul lagi dengan orang-orang yang buruk lagi. Lalu dia pun mengulang kembali dosa yang dulu sudah ditobatinya tanpa direncanakan, tanpa diprogramkan, direncanakan, enggak. Itu terjadi begitu saja. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maka ini adalah dosa baru yang harus ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Tobat yang pertamanya nggak rusak. Ini dosa baru lagi. Karena tobat yang pertama benar sudah tobat nasuha, memenuhi syarat-syarat tobat. Adapun sekarang mengulang lagi karena memang situasinya begitu, tanpa direncanakan. Makanya beliau katakan syarat tobat adalah merencanakan atau tidak berencana berbuat lagi. Dan ini tidak direncanakan. Rencananya udah sejauh-jauhnya dijauhi, nggak akan diulang. Kejebak dalam situasi seperti itu lalu terjerumus lagi. Maka ini dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang lama. Dosa lama yang sudah ditobati sudah nggak muncul lagi, terhapus itu. Ini dosa baru lagi yang harus ditobati lagi. Kalau ini tobatnya benar, yang kedua ditobati lagi sesungguh-sungguhnya, lebih dahsyat dari awal, nangisnya lebih kenceng gitu ya. Setelah itu ibadahnya meningkat, semua syarat tobat dipenuhi lagi, yang kedua ditobat lagi. Setahun kemudian berulang lagi, ya dosa baru lagi. Dan seterusnya begitu. Jadi kalau ke-7 syarat tobat terpenuhi, sah, menghapus dosa. Dan kalau ternyata berulang tanpa direncanakan, itu dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang pertama. Begitulah seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin memuliakan orang tua saya dengan sering menghubunginya dan memperhatikan mereka. Namun saya sering sungkan kepada suami, yakni khawatir jika apa yang saya lakukan membuat suami merasa perhatian untuknya berkurang. Mohon nasihat. Emangnya nelponnya ini sering menghubungi, maksudnya nelpon dari sini gitu ya? Emangnya tiap hari atau sehari 5 kali gitu? Dan sehari nelpon sejam, suami dibiarkan. Kalau sampai begitu ya nggak boleh, suami bisa jengkel. Tapi kalau umpamanya tidak sesering itu, paling seminggu sekali nanya kabar bagaimana, dengan izin kepada suami, saya yakin suami nggak apa-apa. Karena telepon nggak akan lama. Saya juga kan sering telepon, nggak mungkin lama-lama. Orang tua juga memaklumi, apalagi dari Jepang ke Indonesia biaya pulsa mahal umpamanya ya. Lagi pula kalau toh pakai Skype umpamanya yang murah atau ada yang gratis apa saya lupa dulu tuh. Bahan pembicaraan nggak akan lama-lama banget, nggak akan sampai sejam. Setelah nanya kabar gini-gini udah 5 menit 10 menit sudah, nggak akan terus bercanda gitu kan. Saya yakin kalau seperti itu suami nggak ngapa-ngapain. Dan suami tidak boleh merasa mangkel kalau sebatas yang wajar, bahkan nyuruh. Suami harus mengkondisikan agar istrinya tidak menjadi anak durhaka bagi orang tuanya. Kalau umpamanya istrinya lalai, kok Bu, Mah, atau Mi, saya nggak pernah lihat kamu nelpon ke orang tuamu, dan gitu, nanti orang tuamu tersinggung loh. Apa anak saya masih ingat nggak gitu kan? Ayo telepon, kasih. Wis pulsa telepon saya, apa kan telepon saya nih? Silakan, habiskan seadanya, sisanya tinggal 10 yen lagi. Habiskan. Jadi suami tidak boleh mengkondisikan istrinya untuk menjadi anak durhaka bagi orang tuanya. Harus diingatkan. Bahkan disuruh, coba kamu seminggu sekali telepon orang tua.
Sebulan sekali kirim orang tuamu uang nih dari saya sekian. Sehingga anaknya dianggap anak berbakti oleh orang tuanya, istrinya dianggap anak berbakti oleh orang tuanya. Maka istri dapat pahala, suami dapat pahala. Istri juga begitu, tidak boleh mengkondisikan suami untuk menjadi anak durhaka kepada orang tuanya. Harus mendorong untuk menjadi anak berbakti. Coba ingatkan Mas atau Abi atau Pak atau apa saja gitu ya. AA, sudah telepon orang tua belum? Belum, nanti sekarang aja nggak apa. Nanti mereka merasa apa dilupakan oleh kita sebagai anak. Telepon. Pas gajian, jangan lupa ya orang tua mau sendiri kirim. Jangan sampai sebaliknya, ngirim orang tua terus gitu. Kita juga masih butuh untuk jalan-jalan, untuk piknik ke Spanyol. Akhirnya si suami nggak berani ngasih ke orang tuanya sendiri. Akibatnya orang tuanya sakit hati. Ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa, jangan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Saling mengingatkan. Orang tua dari istri kita adalah mertua kita, yang orang tua kita juga yang wajib untuk kita muliakan. Tidak boleh membeda-bedakannya. Mohon diberikan tip dan trik, maksudnya tip dan tipi, agar kita dapat melaksanakan nikmat ketika sholat. Buka lagi aja kajian Ramadan kemarin. Ramadan kemarin di itikaf di masjid saya membahas kiat meraih kehusyuan dalam sholat. Mungkin sudah diupload ya ke internet. Kalau enggak, buka aja website Radio Roja Bandung, di sana ada filenya, coba dibuka ya. Dan itu nggak bisa 10 menit, 20 menit. Sekarang yang tersisa, nggak ada tersisa, sudah habis waktunya. Itu dibahas 2 tahun berturut-turut, sejak tahun lalu sampai tahun sekarang belum selesai. Karena bukunya atau kitabnya tebal gitu ya, belum selesai juga. Sekarang harus diterangkan dalam waktu 5 menit. Ya mungkin. Jadi silakan dibuka web Radio Roja Bandung, nanti ada filenya di sana, boleh di-download secara gratis, silakan. Terakhir, apakah penamaan surat dalam Al-Quran didasarkan pada hadis Nabi ataukah didasarkan pada ijtihad para sahabat? Ya, hadis. Para sahabat nggak akan berani. Nabi SAW yang memberi nama surat dan urutan-urutannya, serta penomoran dari ayat-ayat tersebut. Bukan ijtihad para sahabat. Makanya tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Kalau itu ijtihad para sahabat, pasti akan berbeda-beda urutan surat dan nama surat. Adapun ada beberapa nama surat memang dari Nabi SAW. Satu surat diberi nama beberapa nama. Contohnya apa? Al-Fatihah ya. Kalau Al-Fatihah ma'ruf, tapi ada nama betul Asy-Syifa ya, Ummul Kitab, Ummul Qura, Ruqyah, segala macam. Apalagi At-Taubah dengan Al-Baro'ah, surat ke-9. Ada lagi Al-Insan, Ad-Dahr. Al-Insan kadang disebut Ad-Dahr. Ada lagi umpamanya Al-Mu'min, surah apa? Ghafir. Ghafir atau Al-Mu'min. Ada lagi umpamanya surah Malaikat. Surah apa? Surah Malaikat. Surah Fatir. Nama lain di surah Fatir adalah surah Malaikat ya. Jadi ya, yang memberi nama-nama itu adalah Nabi SAW, sehingga tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat dalam penamaan dan urutan-urutan tersebut. Kalau diserahkan kepada ijtihad para sahabat, pasti ada yang berbeda ya. Ya, cukup sampai di sini karena waktu yang kita miliki sudah habis, sisanya istirahat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa kembali jam 4 seusai sholat asar. Jam 4 waktu Osaka dan bukan waktu Indonesia Barat. Di waktu Indonesia Barat jam 2 nanti ya, sejam lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.